Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Rosalia dengan NIM 0801 118232 8014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek mata kuliah Aljabar Linear Terapan. Mungkin langsung saja. Di sini diberikan soal seorang ahli botani di sebuah laboratorium genetika sedang meneliti pewarisan warna bunga pada spesies tertentu. Warna bunga ini dikendalikan oleh alel A yang dominan dan memberikan pigmen warna, dan A kecil ini resesif tanpa pigmen atau putih. Kemudian laboratorium tersebut menerapkan aturan persilangan yang sangat ketat untuk mengamati bagaimana genotipe heterozigot atau A besar A kecil berangsur-angsur menghilang dari populasi. Aturan persilangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap tanaman bergenotipe A besar A kecil harus disilangkan dengan sesama A besar A kecil. Jika tanaman A besar muncul di baris percobaan berbeda, ia disilangkan dengan tanaman bergenotipe A kecil A kecil. Selanjutnya, tanaman bergenotipe A besar A kecil atau galur murni putih hanya boleh disilangkan dengan A kecil A kecil. Distribusi hasil persilangan ini direpresentasikan dalam matriks statistik sebagai berikut. Selanjutnya, pertanyaannya, tentukan rumus eksplisit untuk fraksi-fraksi dari ketiga genotipe pada generasi tumbuhan ke N. Tentukan genotipe dari populasi tersebut ketika N mendekati tak hingga. Penyelesaiannya, karena genotipe A besar dikawinkan dengan A besar, maka genotipe A besar A kecil dikawinkan dengan A besar A kecil, dan A kecil dikawinkan dengan genotipe A kecil, maka diperoleh peluang seperti kolom 1, 4, dan 6, sehingga diperoleh nilai eigen sebagai berikut. Nilai eigen yang pertama itu 1, nilai eigen yang kedua 1, dan nilai eigen yang ketiga 1/2. Dan faktor eigen yang bersesuaian itu faktor eigen yang pertama 100, faktor eigen yang kedua 001, dan faktor eigen yang ketiga 1-1 dan 1. Selanjutnya, kita akan mencari matriks P dan D dari vektor eigen tersebut, di mana P ini berisi vektor eigen sebagai kolom dan D adalah matriks diagonal berisi nilai eigen. Dapat dilihat pada layar matriks D-nya dan matriks P-nya. Selanjutnya kita akan menentukan P inverse dengan metode Gauss-Jordan dan didapatkan pada layar ini. Selanjutnya kita akan menyusun bentuk umum menggunakan rumus Xn sama dengan matriks P dikali matriks D pangkat N dikali matriks P inverse dikali X0, dengan D pangkat N adalah matriks diagonal yang dipangkatkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan bertahap. Dengan langkah yang pertama itu kita hitung dulu matriks P inverse X0 sehingga diperoleh A0 ditambah B0, C0, dan min B0. Kemudian dikalikan dengan D pangkat N. Itu didapatkan A0 ditambah B0, C0, dan min 1/2 pangkat N B0. Terakhir kita kalikan dengan matriks P. Hingga hasil akhirnya itu diperoleh AN sama dengan A0 ditambah B0 dikurang 1/2 pangkat N B0, BN yang sama dengan 1/2 pangkat N B0, CN-nya sama dengan C0. Karena 1/2 pangkat N ini mendekati 0, maka AN itu mendekati A0 ditambah B0, BN-nya itu mendekati 0, dan CN-nya mendekati C0. Jadi, ketika N mendekati tak hingga, komponen tengah akan hilang, dan sistem akan stabil pada keadaan A0 ditambah B0, 0, C0. Mungkin
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.